Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sarita Banteng, SPD dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar kembali dengan saya dalam materi IPA yang bertemakan atau berjudul gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah gangguan pencernaan atau cara menanggulanginya. Materi ini materi IPA kelas 8 kurikulum 2013 semester genap. Namun sebelum itu kita buka dengan doa supaya pelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan sempurna. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Mari persiapkan diri kita untuk belajar. Semoga kita bisa menerima materi kali ini dengan baik. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini ada 3, yaitu yang pertama, mengidentifikasi gangguan-gangguan pada sistem pencernaan makanan, khususnya manusia. Dan yang kedua, menganalisa penyebab gangguan pada sistem pencernaan kita. Kita analisa apa penyebabnya. Dan yang ketiga, menganalisa cara menanggulangi gangguan pencernaan pada manusia. Itu tujuan yang hendak kita capai kali ini. Macam-macam gangguan pencernaan yang sering terjadi pada kita antara lain, secara umum sih sebenarnya pencernaan dapat mengalami gangguan karena 3 hal. Ini 3 hal yang dapat mengganggu pencernaan manusia. Yang pertama, kelainan pada alat pencernaan kita, bisa di mulut, yaitu gigi, misalnya gigi sakit. Kemudian bisa karena infeksi kuman. Dan yang ketiga, konsumsi makanan yang memiliki efek tertentu. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang terasa asam atau terlalu banyak asamnya, otomatis akan mengganggu lambung kita. Jadi berikut ini beberapa macam gangguan pencernaan yang umum terjadi pada banyak orang. Itu ada sekitar 9 ya. Yang pertama itu diare, kemudian sembelit atau sulit buang air besar, dan yang ketiga sakit MAH, 4 GERD, kelima usus buntu, keenam batu empedu, ke-7 gastritis, ke-8 itu irritable bowel syndrome atau singkat dengan IBS, dan yang terakhir yaitu wasir atau ambeien. Ini gangguan pada sistem pencernaan manusia. Diare adalah keadaan buang air besar atau BAB yang sering kita kenal hari-hari ya, yang terjadi terlalu sering dengan feses yang encer atau banyak mengandung air. Itu yang kita sering katakan diare. Kita biasa kalau kena diare sedikit-sedikit 5 menit sudah diperintah ke WC lagi untuk buang, tapi yang keluar banyakkan cairannya. Itu yang disebut dengan diare. Memang biasanya berlangsung dalam beberapa hari dan seringkali tanpa perawatan hilang dengan sendirinya ini diare. Namun jika diare itu bisa terjadi secara akut atau kronis, kita perlu bantuan dokter. Kalau sudah berlangsung berhari-hari diarenya, tentu kita harus butuh bantuan dari dokter. Jika mengalami kondisi ini, seseorang mungkin mengalami diare akibat infeksi virus atau bakteri, termasuk karena keracunan makanan.
Nah, ini kalau kita keracunan makanan bisa juga menyebabkan diare. Sedangkan diare kronis mengacu pada diare yang berlangsung selama setidaknya 4 minggu. Bayangkan kalau kita 4 minggu diare terus. Sedangkan 3 hari saja kita diare, kita punya badan bisa turun, apalagi kalau sudah 4 minggu. Maka untuk itu perlu penanganan dokter. Jadi itu makanya diare kronis. Nah, ini biasanya akibat dari penyakit usus atau kelainan seperti penyakit celiac atau penyakit Crohn. Nah, berikut ini beberapa penyebab diare secara umum. Yang pertama, intoleransi makanan. Nah, biasanya kalau kita punya lambung yang terganggu, otomatis jangan mengkonsumsi cuka yang berlebih sehingga menyebabkan gangguan pada mah. Dan laktosa alergi makanan, yaitu reaksi yang merugikan terhadap obat infeksi virus, infeksi bakteri, penyakit usus, dan infeksi parasit. Operasi kandung empedu atau perut, sementara rotasi virus adalah penyebab umum diare pada masa kanak-kanak. Diare juga kerap diakibatkan oleh infeksi bakteri Salmonella atau E. coli. Cara mengobati diare. Perawatan untuk diare biasanya membutuhkan penggantian cairan yang hilang, yaitu kita perlu banyak minum air dan mengganti cairan elektrolit yang hilang. Biasanya kita disuruh minum Pedialit ataukah air gula garam yang harus kita minum supaya elektrolit yang hilang lewat diare tadi bisa kembali lagi. Sembelit. Apa sih itu sembelit? Sembelit adalah kondisi yang ditandai dengan BAB yang lambat atau BAB-nya keras. Nah, keadaan ini terjadi karena usus besar menyerap air terlalu banyak sehingga feses menjadi kering dan keras. Ada kalanya 3 hari sampai 1 minggu baru buat BAB. Dan cara mengobati sembelit. Untuk membantu meringankan sembelit, banyak minum air putih dan makan makanan yang mengandung banyak air. Jika pergi ke dokter, paling dokter akan memberikan obat mineral oil atau docusate sodium yang berfungsi untuk melunakkan kotoran. Biasanya itu dikasih tembak di lubang anus sehingga pembuangan feses lebih mudah. Jadi kalau sulit untuk buang air besar, biasa dikasih obat yang seperti ini ya, di jari ini, kemudian dia ditembakkan ke dalam anus supaya diare itu menjadi lembut dan mudah untuk dikeluarkan. Ini untuk sembelit. Nah, berikut sakit mah. Pasti adik-adik ini ada yang sudah mengalami sakit mah. Karena apa? Nah, ini kita pelajari. Sakit mah itu atau tukak lambung adalah luka yang terjadi pada lapisan lambung atau usus 12 jari. Gejala mah pada umumnya yakni kembung, mual, muntah-muntah, dan kurang nafsu makan. Tak hanya itu, penderita tukak lambung biasanya juga mengalami pegal-pegal di punggung selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Gejala tersebut dapat terjadi 2-3 jam setelah makan atau terjadi pada malam hari saat perut kosong. Saat perut kosong kita sulit untuk tidur karena
tukak lambung kita ini kembung. Cara mengobati sakit mah yaitu gejala-gejala mah ringan bisa diobati dengan antasid atau obat mah. Sementara jika penyakit mah disebabkan oleh bakteri H. pylori maka pengobatan bisa dilakukan dengan pemberian antibiotik. Kalau sakit mahnya dalam keadaan akut harus diobati dengan dibantu dengan antibiotik. Berikut GERD. Apa sih itu GERD? GERD itu adalah singkatan dari gastroesophageal reflux disease atau disingkat dengan GERD, atau reflux asam terjadi ketika asam lambung atau empedu mengalir kembali ke kerongkongan. Kebanyakan orang mengalami reflux asam dari waktu ke waktu, terutama setelah makan makanan pedas atau makanan berat. Namun ketika reflux asam terjadi atau dari 2 kali seminggu, kondisi ini dianggap sebagai penyakit GERD. Penyakit GERD sendiri memiliki potensi untuk menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Cara pencegahan penyakit GERD. Yang dianjurkan untuk mencegah penyakit GERD yaitu menjaga berat badan ideal, tidak merokok, berbaring atau tidur setidaknya dalam waktu 2 hingga 3 jam setelah makan. Jadi jangan habis makan langsung tidur, maka itu kita akan mengalami GERD. Yang orang Manado bilang selalu badodu. Itu yang disebut dengan GERD. Dan lama-kelamaan akan terasa ingin muntah karena makanan balik lagi ke tenggorokan. Jadi untuk mengurangi itu, maka kita dianjurkan untuk mengurangi makan atau minum yang memicu asam lambung naik seperti susu, makanan pedas dan berlemak, coklat, mint, kopi, dan alkohol, untuk mencegah supaya kita tidak sering badodu. Berikut penyakit yang berikutnya, gangguan yang berikut yaitu usus buntu. Usus buntu ini yaitu radang usus buntu terjadi akibat adanya infeksi yang terjadi di organ usus buntu. Gejala penyakit ini pada umumnya yakni sakit perut bagian bawah sebelah kanan. Radang usus buntu terjadi jika lubang yang menghubungkan usus buntu dengan usus besar tersumbat. Penyumbatan ini bisa terjadi karena beberapa hal, seperti adanya lendir yang menebal atau masuknya benda keras di usus buntu. Setelah itu, bakteri yang secara alami berada dalam usus buntu menginfeksi dinding usus buntu dan terjadilah radang usus buntu. Cara mengobati usus buntu yaitu umumnya penanganan radang usus buntu ini memerlukan tindakan operasi. Jadi diangkat itu usus buntu, dipotong. Operasi dilakukan untuk memotong usus buntu dan menutup lubang bekas pemotongan usus buntu. Semoga adik-adik terhindar dari penyakit itu. Berikut batu empedu. Batu empedu adalah potongan padat cairan pencernaan yang dapat terbentuk di kantong empedu. Batu empedu bisa muncul sekecil atau sebutir pasir sebesar bola golf
dan bahkan bisa seperti kerikil-kerikil yang ada di dalam batu empedu. Nah, orang mungkin memiliki satu batu empedu atau beberapa batu empedu. Pada tubuh kita ini bisa terjadi satu batu empedu atau bahkan seperti pasir yang banyak di dalam batu empedu kita. Nah, ini penyebabnya ada dua jenis utama batu empedu yang mungkin terjadi, yaitu batu empedu akibat kolesterol dan batu empedu yang diakibatkan oleh bilirubin. Nah, itu penyebab dari batu empedu. Nah, sekarang sedangkan batu empedu bilirubin berwarna coklat gelap atau hitam dan mengandung bilirubin. Nah, sedangkan batu empedu yang diakibatkan oleh kelebihan kolesterol yang berlebih dalam tubuh kita dalam menggumpal, maka batu empedu itu berwarna kuning dan sebagian besar terbuat dari kolesterol. Nah, bilirubin adalah bahan kimia yang dibuat tubuh saat memecah sel darah merah. Itu pengertian bilirubin. Nah, batu empedu kecil mungkin tidak menimbulkan gejala apapun, tidak akan menimbulkan rasa sakit pada tubuh kita. Tapi kalau batu empedunya sudah sebesar bola pingpong atau bola golf, pasti akan mengganggu aktivitas kita. Namun batu empedu yang lebih besar sering menyebabkan gejala. Gejala ini mungkin termasuk rasa sakit di bagian kanan atas perut di sini ya, di atas perut, bagian kanan atas perut atau di hati kita. Kemudian gejala ini bisa menjalar ke bahu kanan kini, ke bahu kita bagian kanan, atau tulang belikat, rona kuning di kulit atau bagian putih mata, demam, mual, muntah, kotoran berwarna tanah liat. Kalau kita punya sudah memiliki gangguan pada empedu. Cara mengobati batu empedu yaitu beberapa orang tidak memerlukan perawatan apapun untuk batu empedu mereka. Tetapi yang lain kalau sudah besar batu empedunya, maka dia perlu perawatan khusus, yaitu dengan memerlukan pembedahan untuk mengangkat kantong empedu mereka. Jadi bisa penyakit kantong empedu. Kalau batu empedu kita ini sudah besar, muka kita terlihat kuning karena batu empedu ini terjadinya di empedu, dan empedu itu bisa memberi warna pada feses kita, pada air seni kita, juga merombak sel darah merah. Jadi makanya kalau batu empedu kita terganggu, otomatis kita akan kulit wajah kita akan menjadi pucat kuning. Berikut gastritis. Apa sih itu gastritis? Nah, gastritis atau radang pada dinding lambung merupakan peradangan yang terjadi pada membran mucus yang melapisi lambung. Gejala gastritis antara lain berupa kesulitan bernafas, feses berwarna hitam bercampur darah, sakit kepala, rasa tidak nyaman di perut bagian atas. Radang pada dinding lambung ini bisa disebabkan oleh alergi terhadap makanan dan konsumsi alkohol, efek samping obat-obatan, racun, dan infeksi bakteri tertentu. Itu penyebab dari gastritis. Cara mengobati gastritis yaitu pengobatan gastritis pada dasarnya tergantung pada penyebabnya.
Sebagai contoh gastritis yang tergantung pada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh bakteri, bisa diobati dengan obat-obatan antibiotik kalau penyebabnya adalah bakteri. Sementara radang dinding lambung ini bisa dicegah dengan menjauhi berbagai faktor penyebab penyakit ini, seperti menjaga pola makan yang sehat dan seimbang dan menjauhi minuman yang mengandung alkohol. Berikutnya, Irritable Bowel Syndrome atau disingkat dengan IBL. IBS ya, Irritable Bowel Syndrome, IBS. IBS adalah kumpulan gejala yang mempengaruhi usus besar, menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa sakit perut yang ekstrim. Ini adalah kondisi kronis yang harus dikelola dengan perawatan jangka panjang. Gejala-gejala IBS yang umum terjadi meliputi sakit perut atau kram, kembung, gas diare sembelit, sakit perut. Gejala-gejala IBS yang umum terjadi meliputi sakit perut atau kram, kembung, gas diare, sembelit, lendir di tinja. Ini gejalanya. Cara mengobati IBS, yaitu kebanyakan orang dengan IBS dapat mengendalikan gejala mereka dengan memodifikasi diet mereka dan mengubah kebiasaan gaya hidup mereka. Jadi dengan diet dan mengubah gaya hidup mereka. Namun beberapa orang mungkin mengalami gejala yang parah dan memerlukan pengobatan dan konseling dokter. Jika gejala IBS sangat mengganggu atau sering kambuh, dokter sangat mungkin akan memberikan obat-obatan tertentu. Dokter misalnya dapat memberikan obat anti diare, pencahar, anti nyeri, hingga antidepresan dan suplemen tambahan untuk meringankan gejala. Berikut wasir atau ambeien. Darah merah cerah yang keluar saat BAB menandakan Anda mengalami wasir atau ambeien. Wasir adalah peradangan pembuluh darah di ujung saluran pencernaan, yaitu terjadinya di anus. Penyakit ini bisa menyebabkan rasa sakit dan gatal di anus. Penyebab wasir antara lain yaitu sembelit kronis, diare, mengejang terlalu keras saat BAB, atau orang Manado bilang bah kuat, maka keluar itu BAB yang keras sehingga keluarlah itu ambeien. Dan kekurangan serat dalam makanan, atau kita sering malas makan sayur dan buah, ini bisa menyebabkan sembelit. Cara mengobati wasir, yaitu obati wasir dengan makan lebih banyak serat, minum lebih banyak air, dan berolahraga. Mudah kan? Krim yang suppositoria yang dijual bebas dapat meredakan gejala wasir sementara. Atau kita bisa temui dokter jika perawatan di rumah tidak membantu. Pasalnya kadang-kadang diperlukan hemoroidektomi untuk mengangkat wasir melalui pembedahan. Jadi kalau wasirnya sudah berbahaya, maka harus dibantu dengan operasi.
Kesimpulan, jika terjadi gangguan pada sistem pencernaan, sebaiknya segera ditanggulangi karena dalam jangka panjang kondisi tersebut bisa mempengaruhi status kecukupan gizi. Kalau ini gangguan pada sistem pencernaan kita berlangsung lama, maka otomatis akan mengurangi gangguan kecukupan gizi pada tubuh kita. Gangguan pencernaan pasalnya bisa menghambat proses penyerapan nutrisi makanan untuk disalurkan ke seluruh tubuh kita. Ini kalau gangguan pada pencernaan tadi. Jenis-jenis gangguan pencernaan ada 9, yaitu diare, sembelit, sakit ma, usus buntu, batu empedu, gastritis, GERD, gastritis, dan ambeien. Jadi sekali lagi 9 gangguan pada sistem pencernaan kita, antara lain diare, sembelit, sakit ma, usus buntu, batu empedu, gastritis, GERD, ambeien, dan satu lagi, uji kompetensi. Di sini ditujukan ke adik-adik apakah memahami penjelasan tadi atau tidak. Nomor 1, dari penjelasan di atas, apa saja yang mengganggu sistem pencernaanmu? Yang kedua, apa pemicu gangguan pencernaan makanan tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi gangguan pencernaan agar gangguan pencernaan itu tidak terjadi pada tubuh kita. Setelah adik kerjakan, kirimkan ke guru mata pelajaranmu untuk mendapatkan nilai harian. Sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat, dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan, dan sebelumnya mari kita tutup dengan doa. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Dan bagi adik-adik yang belum mensubscribe video saya, yang belum pernah mengklik subscribe video saya, silakan klik subscribe supaya tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampai berjumpa.